Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat walafiat. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, pelajaran pada hari ini adalah tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib yang merupakan khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini nanti berkuasa selama 5 tahun, yaitu tahun 35 sampai tahun 40 Hijriah, sama dengan tahun 656 sampai tahun 661 Masehi. Namun sebelumnya marilah kita tengok pelajaran yang lalu, yaitu tentang Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan ini berkuasa selama 12 tahun, yang paling lama sendiri dari para Khulafaur Rasyidin. Khalifah Utsman bin Affan selama 12 tahun berkuasa, 6 tahun pertama kondisinya aman ya, dan pemerintahnya juga stabil. Sedangkan pada 6 tahun terakhir atau separuh terakhir ini terjadilah krisis politik yang ditimbulkan adanya fitnah-fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini adalah seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam kemudian ingin memecah belah umat Islam. Oleh karena itu Abdullah bin Saba kemudian melontarkan isu bahwa terjadi nepotisme dengan penggantian para gubernur-gubernur yang dari keluarga Utsman itulah kemudian dijadikan alasan bahwa Utsman sudah melakukan nepotisme atau KKN kalau istilah sekarang. Sehingga kemudian timbullah pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan yang dibunuh oleh Al-Ghafiqi. Peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman inilah yang dikenal dalam sejarah dengan istilah Al-Fitnatul Kubra. Setelah Khalifah Utsman wafat, kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu atau misanan dari Rasulullah SAW. Ayahnya Abu Thalib adalah adik dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib juga merupakan anak angkat dari Rasulullah, karena sebagai balas budi bahwa Nabi sejak kecil diasuh oleh Abu Thalib, maka Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi anak asuh dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah dewasa, Ali bin Abi Thalib juga diambil menjadi menantu oleh Rasulullah, diperistrikan dengan Fatimatuz Zahra. Ali bin Abi Thalib termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama-tama masuk Islam dari golongan anak-anak. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga beliau lah yang menggantikan posisi tidur Rasulullah ketika akan hijrah. Proses pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketika Khalifah Utsman terbunuh, maka kemudian terjadilah krisis di wilayah Islam. Lah pada saat itulah kemudian orang-orang Islam mencari siapa yang lebih pantas menggantikan Utsman bin Affan. Kemudian Alilah yang
dianggap paling pantas, paling sesuai untuk menggantikan kedudukan Khalifah Utsman. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib diangkat oleh penduduk Madinah saat itu, orang-orang Islam yang ada di Madinah, untuk menjadi khalifah. Oleh karena itulah kemudian ada beberapa dari golongan kaum muslimin yang kurang menyetujuinya. Oleh karena itu kemudian timbullah beberapa pemberontakan yang mengakibatkan terjadinya perang Jamal dan perang Siffin. Prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau mengganti para pejabat, para gubernur yang dianggap kurang cakap. Kemudian juga memindahkan ibu kota dari Madinah ke kota Kufah, dan dibangunlah kota Kufah sebagai ibu kota pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga memadamkan pemberontakan, yaitu terjadinya perang Jamal tahun 656 Masehi dan perang Siffin tahun 657 Masehi. Kemudian mengembalikan harta dan tanah-tanah milik negara ke kas negara atau Baitul Mal yang dulunya dikuasai oleh beberapa orang yang dianggap atau pejabat-pejabat yang dianggap kurang bertanggung jawab. Kemudian memperbaiki ragam tulisan Arab dengan memerintahkan kepada Abul Aswad Ad-Duali untuk menyusun tulisan Arab yang dapat mempermudah orang-orang non-Arab untuk membaca tulisan Arab. Pada masa Khalifah Ali inilah terjadi perang saudara, yaitu perang Jamal dan perang Siffin. Perang Jamal adalah perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan yang dipimpin oleh Siti Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibantu oleh Zubair bin Awam dan Thalha bin Ubaidillah. Mereka menuntut keabsahan dari pemerintahan Ali dan menuntut atas terbunuhnya Khalifah Utsman. Perang ini berakhir dengan kekalahan dari pihak Aisyah, bahkan Zubair dan Thalha gugur pada saat pertempuran itu. Sedangkan Siti Aisyah tertangkap dan kemudian dikembalikan ke rumahnya dengan segala kehormatan. Perang ini terjadi di Basrah, sehingga perang Jamal ini disebut juga pertempuran Basrah tahun 656 Masehi. Kemudian yang kedua adalah perang Siffin, terjadi tahun 657 Masehi, yaitu pertempuran antara pasukan Khalifah Ali dengan pasukan Muawiyah yang dibantu oleh sahabat Amru bin As. Muawiyah pada saat itu menjadi gubernur, menolak diberhentikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, bahkan kemudian menuduh balik Ali terlibat dalam peristiwa pembunuhan dari Khalifah Utsman. Perang ini akhirnya berakhir dengan tahkim atau perdamaian yang terjadi di Dumatul Jandal. Pada perang ini sebetulnya pasukan Muawiyah sudah hampir saja kalah. Tetapi kemudian Muawiyah mengambil taktik dengan mengambil Al-Quran dan diangkat ke atas dan mengajak perdamaian. Khalifah Ali bin Abi Thalib sebetulnya menolak ajakan perdamaian itu, tetapi pasukan dari Khalifah Ali nampaknya sudah terpedaya dengan bujukan atau tipu daya Muawiyah tersebut. Akhirnya Khalifah Ali mau melaksanakan perdamaian. Perdamaian itulah yang disebut dengan tahkim, diadakan di daerah yang namanya Daumatul Jandal. Pada akhirnya setelah terjadinya
perdamaian itu. Kemudian sebagian kelompok atau pendukung Ali sekitar ada 12.000 orang di bawah pimpinan Abdullah bin Abdul Wahab Ar-Rosabi kemudian akhirnya memutuskan untuk keluar, memisahkan diri dari pasukan Ali. Oleh karena itu kelompok ini karena keluar dari pasukan Ali disebut golongan Khawarij. Golongan Khawarij inilah yang kemudian mengutus beberapa orang untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, membunuh Muawiyah, dan membunuh Amr bin As. Tapi yang akan membunuh Muawiyah dan Amr bin As gagal, sedangkan yang membunuh Khalifah Ali berhasil, yaitu Ibnu Muljam. Ali wafat dan kemudian digantikan oleh putranya yaitu Hasan bin Ali. Demikianlah penjelasan tentang masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.